Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang Bapak Ibu udah nanti-nantikan mungkin dalam waktu 3 menit, saya ingin mensummarize apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lokengho selama 45 menit. Mohon ditayangkan slide-nya, tolong. Jadi ada 10 filosofi investasi Pak Lokengho. Nah, saya mau cerita, ada seorang sahabat baik Pak Lokengho yang saat ini sedang mengambil doktor di suatu PTN terkenal di Jawa. Ya. Topik penelitiannya atau disertasinya itu adalah tentang filosofi investasi Lokengho. Keren kan? Pendekatannya kualitatif. Belum selesai. Ya. Nah, di sini saya akan mensummarize apa yang disampaikan Pak Lokengho. Walaupun tadi Pak Lokengho itu bicara Warren Buffett wisdom, tapi kita tahu bahwa Pak Lokengho ini punya guru ya. Gurunya itu adalah Warren Buffett. Yang pertama, beli saham adalah beli bisnis. Mungkin ini kita udah sering dengar 10 hal ini, tapi belum banyak yang mempraktekkan semuanya. Ya, kita coba camkan, beli saham adalah beli bisnis. Buy what you know what you buy. Jadi kenalilah apa yang kamu beli, dan belilah apa yang kamu kenali. Warren Buffett biasanya menyarankan untuk membeli saham yang di istilahnya itu cycle of competence. Okay. Contoh misalnya saya orang keuangan, saya awal pertama kali membeli saham itu saya beli saham-saham bank karena saya mengenal model bisnisnya. Kalau ada teman saya, dia punya showroom mobil dan sepeda motor. Saham-saham yang awal dia beli itu adalah saham-saham otomotif. Kenapa? Karena dia mengenal model bisnis perusahaan itu. Yang kedua adalah, yang pertama ini Pak Lo sering mengatakan jangan beli kucing dalam karung. Ketemunya kucing garong ya Pak Lo ya. Kadang-kadang Pak Lo pakai istilah kucing kurap. Saya coba cari-cari kenapa kucing kurap. Rupanya kucing kurap itu kan banyak kutunya. Akhirnya dia sibuk menggaruk-garuk dirinya sendiri. Ya sibuk dengan dirinya sendiri, nggak produktif. Itu saham. Jangan beli saham kucing kurap. Kedua adalah belilah saham yang berfundamental bagus. Ya, kalau bahasanya Pak Lo, profitnya besar, tumbuhnya langgeng, sustainable, pemilik manajemennya berintegritas. Okay. Yang ketiga, next. Beli saham di harga yang bagus, yaitu beli Mercy tadi harga kijang atau bajai, agar margin of safety besar. Ya, high gain, low risk principle. Suatu ketika Pak Lo mengatakan ke saya, satu kalimat yang saya selalu ingat-ingat, ya, Pak Lukas, margin of safety saham-saham yang saya beli itu besar. Dan itu kadang menyelamatkan saya ketika estimasi, prediksi, harapan saya terhadap saham itu tidak terwujud. Saya masih bisa cuan. Ya. Jadi ini yang tadi saya katakan bagaimana melawan gravitasi investasi. High gain, low risk. High gain, low risk, karena mosnya besar. Next. Nah, ini yang susah nih, sabar. Saya tahu Pak Lo ini orangnya sabar banget. Saya berteman dengan Pak Lo sejak 2010. Saya nggak pernah lihat Pak Lo marah kepada orang lain maupun kepada saya. Orangnya sabar. Suatu saat, waktu saya drive a car, Pak Lo duduk di sebelah saya sedang jualan saham. Pak Lo kan kalau jualan saham kan telepon ya. Telepon lagi jualan saham, mati. Pak Lo telepon lagi nggak diangkat-angkat. Saya tahu dia pasti marah sekali karena lewat sekian menit udah beda harga kan Pak Lo waktu itu. Tapi Pak Lo sabar sekali, dia telepon lagi ke orang yang lain, dia kasih tahu baik-baik. Sabar sekali Pak Lo. Ya. Dan itu terwujud ketika beliau itu menunggu setelah membeli saham yang wonderful. Sabarnya luar biasa. Ini yang kita mesti belajar. Kelima, uang bekerja ketika kita tidur atau pasif. Nah tadi boleh ngorok. Ngorok dapat uang besar. Tapi syaratnya ingat tadi, kalau mau ngorok harus menemukan saham yang wonderful dulu. Ya, kalau tidak menemukan saham yang wonderful, jangan ngorok dulu. 6, hindari pakai utang untuk beli saham. Pak Lo pegang betul prinsip ini. Nggak pakai margin. Next, yang ketujuh, hidup hemat, sederhana.
Saya itu sering mengagumi ini gak banyak orang bisa meniru ya. Pak Lo itu aja mobilnya itu Volvo tahun 95 ya Pak Lo ya. Kata Pak Lo itu harga pasarnya 15 juta. Saya sebenarnya ingin beli Pak 15 juta. Saya jual lagi, saya lelang itu bisa laku 300 juta mobilnya Lo Keng Hong. Berapa beker itu? Pak Lo itu pakai mobil itu. Dulu saya pernah diajak Pak Lo ke bank, ya naik mobil Volvo 15 juta itu. Sampai di bank, orang tajir melintir datang. Wah itu karyawati bank-bank yang cantik-cantik ingin foto semua sama Pak Lo. Saya nggak dihiraukan. Benar juga kata Pak Lo ya, orang semakin kaya semakin kelihatan ganteng gitu. Lihat transfer uang jumlahnya besar sekali. Tapi hidupnya sederhana. Dan tidak hanya Pak Lo, saya mengenal keluarga Pak Lo cukup baik ya, istri, anak, semuanya hidupnya sederhana. Ya. 8. Bertindak ketika muncul kesempatan emas. Jadi take action. Nah, harus punya nyali nih saat orang lain takut. Biasanya kalau orang lain takut, kita ikut takut ya. Orang lain berani, kita ikut berani. Pak Lo tadi mengingatkan, ketika ada kesempatan emas datang, jangan tunda-tunda, nggak usah diversifikasi, dorong semua. Next, 9, horizon investasinya jangka panjang. Ya, jadi Pak Lo itu nggak cuma melihat pagi beli, siang jual, sore beli, pagi jual. Ya memang dapat cuan, tapi cuannya kecil-kecil ya. Pak Lo pernah mengatakan kalau trading dapatnya uang receh, kalau investasi jangka panjang, ya, dapatnya uang besar, Anda bisa kaya. Dan beliau sudah membuktikan. Nah, terakhir, last but not least, be independent. Mirip Warren Buffett. Tidak mudah ikut-ikutan crowd. Crowd itu maksudnya orang kebanyakan di bursa, kita sebut aja mission market, atau orang lain. Jadi, Pak Lo ini orangnya percaya diri sekali. Suatu ketika di awal dengan Pak Lo, saya belum terlalu mengenal, ada satu pertanyaan yang saya menyesal sudah bertanya kepada Pak Lo. Pak Lo suka baca itu enggak analisis dari sekuritas ya, yang analisnya para analis saham. Pak Lo, saya masih ingat jawabnya gini. Kalau para analis itu, mohon maaf ya kalau ada analis, kalau para analis itu jago, udah enggak jadi analis. Benar juga ya. Jadi Pak Lo itu dia percaya diri, dia menganalisis sendiri, dia tidak ikut-ikutan. Nah itu adalah 10 filosofi investasi Lo Keng Hong, sederhana, karena Pak Lo selalu mengatakan, filosofi strategi investasi saya sederhana, semua orang bisa tiru. Tapi yang di dalam kesederhanaan itu, terkandung satu kekuatan yang luar biasa. Simple is perfect ya Pak ya. Saya sudah bisa dapat gelar doktor ya Pak ya, ini udah 10 filosofi tentang Pak Lo Keng Hong, bisa dapat gelar doktor ya Pak ya. Ya. Tadi sahabat Pak Lo sedang menyelesaikan tes disertasinya Pak ini tentang ini Pak. Dia dapat dokter, saya belum dokter Pak. Dia yang dapat dokter, Pak Lo yang ditulis belum dokter ya. Tapi Bapak udah profesor Pak, udah profesor investasi, luar biasa sekali, luar biasa. Baik, ini adalah 10 hal yang mungkin kita bisa ingat-ingat, tidak hanya itu, kita bisa praktekkan, dan Anda bisa kaya kalau Anda praktekkan ini. Very simple. Oke?